Hebohkan Asia, Timnas U17 Korea Utara ketahuan manipulasi umur. Benarkah Timnas Garuda Asia dinyatakan lolos ke semifinal Piala Asia? Mengejutkan, Erick Thohir bicara soal posisi Nova Arianto di Timnas U17 usai gagal lolos ke semifinal Piala Asia U17. Permintaan maaf Coach Nova usai Timnas Indonesia U17 gagal tembus semifinal Piala Asia U17 sangat masuk akal. Pernyataan mengejutkan Tom Haye usai melihat juniornya tersingkir di 8 besar Piala Asia U17. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto meminta maaf setelah perjalanan timnya di Piala Asia terhenti di perempat final. Skuad Garuda Muda tersingkir setelah kalah 0-6 dari Korea Utara di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah pada Senin malam kemarin. Meskipun tersingkir, Timnas Indonesia U17 sudah berhak tampil di Piala Dunia U17 2025. Tiket ke Piala Dunia bahkan sudah diamankan setelah kemenangan pada laga kedua fase grup C Piala Asia U17. Ya, tim yang memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 berhak mendapatkan jatah tiket ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Saya minta maaf, akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar. Tulis Nova Arianto di Instagram pribadinya. Nova Arianto menyebut tim lawan memang bermain sangat bagus. Dia tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan keras para pemain Timnas Indonesia U17 hingga sampai di titik ini. Sang pelatih juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung langkah Timnas Indonesia U17 hingga perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Piala Dunia U17 akan berlangsung pada tanggal 10 November 2025 hingga tanggal 2 Desember 2025. Timnas Indonesia U17 masih punya waktu cukup panjang untuk mempersiapkan diri kembali menghadapi event bergengsi tersebut. Gugurnya skuad Garuda Asia di perempat final Piala Asia U17 ternyata juga memantik respon dari pemain senior Timnas Indonesia yakni Tom Haye. Tom Haye memberikan kredit khusus untuk perjuangan juniornya yang berhasil menembus ke perempat final Piala Asia dan meraih tiket ke Piala Dunia U17. Menurutnya kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Sang profesor menambahkan hasil ini sudah lebih dari cukup untuk pemain muda Indonesia. Pelatih hingga pemain Timnas U17 sudah mencapai target yang diharapkan PSSI dan juga masyarakat pecinta sepak bola Indonesia dengan meraih posisi terbaik saat ini di gelaran Piala Asia kelompok umur. Menurut Tom Haye, kualitas permainan skuad muda Indonesia akan bisa terus diasah dan ditingkatkan demi menatap pagelaran sepak bola dunia U17 Qatar. Ia yakin dengan masa persiapan yang panjang, Timnas U17 Indonesia akan bisa berbicara banyak pada gelaran Piala Dunia U17 nanti. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini hal positif yang pernah mereka capai, dan ini sudah lebih dari cukup. Mereka masih sangat muda, dan mereka punya waktu yang panjang untuk persiapan menatap Piala Dunia U17. Saya yakin mereka akan berbicara banyak di sana, kata Tom Haye. Media Jepang turut mengangkat kecurigaan netizen terhadap dugaan pemalsuan umur Korea Utara usai Timnas Indonesia U17 dibantai di Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 pada babak perempat final setelah menderita kekalahan dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara pada Senin kemarin. Kekalahan Timnas Indonesia U17 mungkin bisa diduga, namun kekalahan telak dengan 6 gol tanpa balas agak di luar dugaan. Sebab tim asuhan Nova Arianto memiliki salah satu pertahanan terbaik di Piala Asia U17 dengan hanya kebobolan sekali dari 3 laga di fase grup. Setelah laga, sejumlah netizen menyoroti kualitas fisik pemain Korea Utara yang dianggap tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Media Jepang, Newsgo, menyoroti komentar-komentar tersebut setelah Timnas U17 Indonesia dikalahkan Korea Utara. Menakutkan, terlalu brutal. Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dia punya kemampuan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Demikian judul dari media Jepang Newsgo tersebut. Dia sangat kuat secara fisik. Saya tidak percaya bahwa dia baru berusia 17 tahun. Itu menakutkan. 6 pemain mencetak 6 gol. Tulis beberapa komentar yang diangkat oleh Newsgo. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Kesanan Sundaresan, memuji PSSI menyusul sukses Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada bulan November mendatang. Dalam podcast bola itu live di Astro Arena,
Cash mengawali komentar dengan menyebut Timnas Indonesia U17 merupakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Cash kemudian mengatakan sukses Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 sangatlah penting, karena sukses tersebut diraih di tengah proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk Timnas Indonesia Senior. Cash memuji PSSI yang juga fokus terhadap program tim nasional usia muda. Sukses tim Indonesia Senior dan Timnas U17 saat ini membuktikan bahwa PSSI tidak hanya fokus menaturalisasi pemain. Lebih lanjut, Cash mengatakan sukses Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 sejauh ini bukanlah sesuatu kebetulan. Sukses tim asuhan Nova Arianto merupakan hasil dari kerja keras. Timnas Indonesia U17 mengandalkan hampir 100% pemain lokal. Hanya ada satu pemain keturunan yang memperkuat tim Garuda Asia, yakni Matthew Baker, yang memiliki darah Indonesia Australia. Indonesia secara resmi lolos ke Piala Dunia U17. Sebelumnya Indonesia pernah bermain di putaran final, tetapi sebagai tuan rumah. Sama seperti Malaysia, saat jadi tuan rumah Piala Dunia U20 1967. Kali ini mereka lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, dan kali pertama dalam sejarah. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Kenapa ini penting? Karena di fase di mana sepak bola Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat, terlalu bergairah melakukan jalan singkat, hingga menaturalisasi banyak pemain dari Eropa untuk mengangkat martabat timnas lolos ke Piala Dunia Senior, kata Cash. Ketum PSSI Erick Thohir merespon reaksi netizen terkait posisi Nova Arianto di Timnas Indonesia U17. Nova Arianto baru-baru ini mencatatkan sejarah dengan membawa Timnas Indonesia U17 untuk kali pertama lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi. Setelah prestasi membanggakan tersebut, netizen dan supporter Indonesia diselimuti kekhawatiran kalau Nova Arianto bisa tergusur dari Timnas U17. Sejumlah netizen pun menyuruhkan gerakan kawal Nova Arianto agar tetap melatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada bulan November mendatang. Melihat reaksi tersebut, Erick Thohir menyebut posisi pelatih di tim nasional merupakan kewenangan PSSI. Erick pun menyinggung soal pergantian pelatih Timnas Indonesia Senior dengan memecat Sintayong. PSSI menilai keberhasilan Nova Arianto bersama Timnas U17 saat ini karena pembinaan jangka panjang. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI, dan kita punya perhitungan yang kita kalkulatif. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri memutuskan atau sebagian exco. Kita review total. Ingat, kalau teman-teman media sampaikan, saya akan mereview evaluasi Timnas Indonesia setelah pertandingan Arab Saudi. Bahkan saya bicara kecewa berat hasil dengan Cina waktu pertandingan ada di Cina. Jadi ini bukan evaluasi mendadak. Dan jangan kita selalu terjebak pola pikir yang setback, membandingkan satu dan lainnya. Kita harus move on ke masa depan, kata Erick Thohir. Erick juga mengingatkan supporter dan netizen tidak memecah belah sepak bola Indonesia. Saya berharap juga netizen semua jangan memecah belah pemain, jangan memecah belah tim kepelatihan, jangan juga menghukum pemain-pemain muda kita dengan tentu ketika kalah langsung disorakin. Kasihan ini anak-anak masih umur 17. Makanya saya bilang sama Coach Nova, matikan sosial medianya. Tidak semua kuat dengan sosial media, kata Erick Thohir. Yaakob Sayuri menjadi aktor kemenangan Malut United saat bertandang ke markas Persis Solo pada Sabtu kemarin. Yaakob Sayuri tampil tajam dengan mengandalkan kecepatan untuk membongkar pertahanan lawan. Hasilnya, sang pemain sukses mencetak hat-trick pada laga pekan ke-28 Liga 1. Pemain kelahiran Kepulauan Yapen tersebut sejauh ini sukses mencatatkan 9 gol dan juga 6 assist. Yaakob Sayuri cukup percaya diri dengan penampilannya di laga tersebut. Saudara kembar dari Yance Sayuri ini melanjutkan, sebagai pemain tentu dia sangat ingin kembali ke Timnas Indonesia. Tentunya ini menjadi misi pribadi, dan hal tersebut akan terus diusahakan agar bisa terwujud. Sejauh ini dia sudah meraih 24 caps di Timnas Senior sejak debut pada tahun 2021. Namun beberapa kali panggilan Timnas tersebut harus dilewatkan karena cedera, meski sudah masuk dalam daftar panggilan pelatih. Yang pasti termotivasi untuk bisa kembali ke Timnas. Itu komitmen saya. Dengan saya pribadi bahwa apapun yang terjadi, saya akan berusaha kerja keras untuk kesempatan kembali ke Timnas, kata Yaakob Sayuri. Yaakob menyadari ada peran Imran Nahumaruri yang selalu memberikan motivasi. Menurutnya masukan dari pelatih membuat dia terus berkembang menjadi lebih baik. Dengan bekal yang banyak, dia optimistis bisa bersaing dan kembali ke Timnas Indonesia, tinggal menunggu waktu. Sampai saat ini dia masih belum bisa menilai mana pendekatan yang lebih baik saat di Timnas dari dua era yang terjadi.
Meski sudah merasakan didikan Sintayong, dia belum pernah menjalani latihan di bawah pelatih Patrick Kluivert. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.